Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya Tati Juliani SPD dari SMK Negeri 3 Kota Kediri akan menyampaikan terkait dengan berbagi praktek baik pada materi tumpeng kebakaran kelas 11 kuliner semester 3 pada mapel kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH tahun 2025. Adapun materi tersebut, mari kita simak bersama-sama terkait tumpeng kebakaran tersebut. Berbagi praktek baik pada materi tumpeng kebakaran kelas 11 kuliner semester 3 pada mapel kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH tahun 2025. Peta konsep. Adapun cara penanganan kebakaran itu terdiri dari prosedur penanganan kebakaran kecil yang sering terjadi di dapur, prosedur evakuasi karyawan dan pelanggan, dan penerapan aturan dan kebijakan keamanan kebakaran. Itu yang akan kita pelajari. Pengertian istilah terkait dengan kebakaran. Kebakaran itu adanya api atau nyala api yang tidak dikehendaki. Untuk mencegah kebakaran, yaitu usaha untuk menghindarkan terjadinya kebakaran. Dan risiko kebakaran itu perkiraan tingkat keparahan apabila kebakaran terjadi yang dipengaruhi oleh flammability, yaitu ada atau tidaknya bahan yang mudah terbakar, quantity, jumlah barang yang mudah terbakar, dan probability, tingkat paparan atau berapa besar nilai material dan orang yang terancam jika terjadi kebakaran. Sedangkan proses terjadinya kebakaran itu kita gambarkan seperti tumpeng, karena kita jurusan kuliner. Nah, itu kita gambarkan seperti tumpeng. Itu terjadinya karena adanya bahan yang mudah terbakar. Contohnya dari kertas, dari kayu, dari plastik dan sebagainya. Kemudian adanya oksigen atau O2. Dan yang berikutnya adanya bara api, jadi percikan bara api. Ini bisa proses terjadinya kebakaran. Jadi seperti tumpeng ya, sesuai dengan jurusan kalian. Terus kemudian jenis-jenis kebakaran. Nah, ini bisa dilihat. Ada golongan A, ada golongan B, ada golongan C, ada golongan D. Golongan A yaitu contohnya bahan padat yang mudah terbakar, kayu, kain, kertas, dan plastik. Golongan B itu contohnya bahan cair dan gas yang mudah terbakar, bensin, oli, lilin, plastik cair. Golongan C, kebakaran dari gas dan listrik, LPG, propane, butane, sumber listrik. Golongan D, logam mudah terbakar, sodium, magnesium, dan potasium. Itu contoh dari logam. Yang lainnya minyak goreng, lemak, minyak pengolahan makanan. Nah, itu juga bisa membuat terbakar. Oleh karena itu, apabila kita menggoreng dengan menggunakan minyak, diperhatikan jangan sampai ditinggal terlalu lama sehingga nanti bisa menimbulkan kebakaran apabila minyak itu sampai habis. Nah, penyebab dari kebakaran. Pada bidang jasa buga atau kuliner, itu kebakaran sering disebabkan oleh tabung gas atau ledakan kompor. Hal ini perlu diidentifikasi kebocoran selang gas. Nah, apa yang menyebabkan kebakaran tersebut?
Yang pertama, faktor manusianya, karena kurangnya pengetahuan tentang kebakaran. Yang kedua, kelalaian, buang sumber api sembarangan, misalnya bekas puntung rokok, atau habis menyalakan kompor dengan menggunakan lidi dan sebagainya dibuang sembarangan. Menyalakan lilin kemudian diletakkan di sembarang tempat, itu juga akan memudahkan untuk menyebab kebakaran. Membakar limbah mudah meledak dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kesengajaan. Jadi seperti ada yang terjadi di masyarakat yang barusan demo dengan menggunakan sengaja untuk membakar gedung-gedung. Nah, itu salah satu dari faktor kemanusiaan. Faktor alam atau lingkungan yaitu tersambar petir, reaksi bahan kimia dan menimbulkan api, kemudian akumulasi listrik statis pada material atau ponsel. Nah, itu untuk ponsel contohnya, jadi misalnya pada saat mengisi bensin atau berkendaraan itu sebaiknya ponsel dimatikan, jangan menyalakan ponsel di dekatnya pada saat mengisi bahan bakar. Sirkulasi udara dapur. Nah, ini contoh daripada pencegahan kebakaran dari tabung gas. Ya, untuk pencegahan kebakaran tabung gas itu ada sirkulasi udara dapur. Contohnya adanya pasang ventilasi, jendela, exhaust fan atau blower. Itu langkahnya. Kemudian batasi jumlah gas cadangan di dapur agar risiko kebakaran lebih kecil. Karena apa? Karena kemungkinan kalau kita mempunyai atau menyimpan cadangan gas yang terlalu banyak, nanti dikhawatirkan kalau ada yang bocor kita tidak tahu. Nah, itu untuk mengantisipasi jangan terlalu banyak menyimpan cadangan di dapur. Jika tercium bau gas, jangan nyalakan api atau listrik. Segera buka pintu atau jendela untuk buang gas keluar. Atau gas LPG lebih berat dari udara, mengendap di lantai. Nah, itu yang perlunya, makanya di ruangan-ruangan LPG itu sebaiknya jendela dibuka itu untuk mengantisipasi apabila terjadi bau gas, dan itu supaya tercium bau gas. Solusinya, kran atau katup tabung gas harus selalu tertutup rapat jika tidak dipakai, terutama malam hari saat tidur. Nah, kalau punya ini tabung gas, anak-anak selesai praktek itu sebaiknya itu ditutup dengan regulatornya itu dilepas atau ditutup yang rapat sehingga tidak terjadi kebocoran itu. Langkah penanganan. Identifikasi faktor potensi bahaya kebakaran secara berkala. Analisis tingkat bahaya berdasarkan 3 aspek, yaitu keseriusan, kemungkinan, dan pengendalian. Itu. Nah, aspek penilaian tadi yang termasuk potensi bahaya, salah satunya yaitu keseriusan atau severity. Itu nilai yang pertama yaitu dampak kecil, sedangkan nilai keempat dampak parah, bisa hentikan kegiatan perusahaan. Makanya hati-hati kalau sampai terjadi keseriusan ini, kalau sudah masuk ke nilai yang keempat ini, dampak parah ini semua harus ditutup, perusahaan ditutup. Kemungkinan itu atau probability, nilai yang pertama tidak mungkin terjadi, nilai yang keempat sering terjadi pada kondisi normal. Dan kontrol atau pengendalian, nilai pertama sistem pengendalian baik, yang keempat tidak memiliki sistem pengendalian. Rumusnya, tingkat potensi bahaya sama dengan keseriusan kali kemungkinan kali pengendalian, kontrol lah ini. Jadi setiap perusahaan ataupun misalnya tingkat di sekolah
itu di kantor-kantor yang menggunakan dengan LPG, rumah-rumah makan atau dan sebagainya, itu penilaian potensi bahaya itu ditinjau dari rumusnya itu keseriusan kali kemungkinan kali pengendalian. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai mendapatkan nilai yang keempat. Ini bahaya. Terus kemudian langkah selanjutnya, yang pertama, edukasi tentang sumber dan akibat kebakaran. Nah, ini perlu adanya edukasi atau pendidikan untuk seluruh karyawan dalam perusahaan. Kalau di sini untuk seluruh siswa dan seluruh guru yang berhubungan dengan listrik ataupun LPG yang berhubungan dengan kebakaran tadi, atau dengan terkait dengan tumpeng kebakaran. Dari sumber-sumber itu langkah-langkahnya, perlu adanya sosialisasi atau edukasi. Yang kedua, penerapan peraturan atau disiplin kerja di dapur atau olah pangan. Nah, ini yang perlu diwaspadai, yang perlu diterapkan terkait aturan-aturan tersebut. Jadi tidak boleh sembrono atau sembarangan dalam bekerja di dapur, terutama yang jurusan kuliner. Yang ketiga, latihan tanggap darurat. Latihan tanggap darurat ini yaitu menggunakan APAR, evakuasi karyawan atau pelanggan, dan penyelamatan korban. Nah, kalau di sekolah kita semua jurusan itu selalu menggunakan listrik, ada listrik yang berhubungan dengan api. Nah, ini juga perlu adanya edukasi untuk semua siswa, untuk semua jurusan. Nah, ini terkait dengan antisipasi untuk menanggulangi kebakaran tadi. Makanya suatu saat sekolah perlu adanya nanti sosialisasi atau edukasi terkait dengan penggunaan APAR ini. Alat pemadam kebakaran atau disebut juga APAR, yaitu yang pertama, APAR itu merupakan alat pemadam api ringan, yaitu alat pemadam untuk mematikan api saat pertama kali muncul. Yang kedua, efektif mencegah api kecil agar tidak berkembang jadi kebakaran besar. Yang ketiga, APAR harus dipasang dan disimpan sesuai aturan resmi berdasarkan Permenaker Trans nomor per 04/Men/tahun 1980. Jadi semua instansi, semua perusahaan wajib mempunyai APAR ini. Cara menggunakan APAR. Nah, ini bisa disingkat dengan tarik, ya. Apa itu tarik? Tarik pin pengaman atau safety pin. A. Arahkan nozzle ke sumber api. Nah, itu perlu diperhatikan gambarnya. R. Remas handle untuk menyemprotkan isi tabung. I. Ikuti arah angin, semprot dari sisi ke sisi agar api padam. Nah, itu. I. Ikuti arah angin, semprot dari sisi ke sisi agar api padam. Dan jangan lupa gunakan APAR hanya untuk api kecil atau tahap awal. Jadi jangan bermain-main dengan APAR juga kalau tidak diperlukan. Dan apabila terjadi begitu ada kebakaran, langsung yang digunakan bisa menggunakan APAR yang selalu siap di masing-masing ruangan atau di dapur. Nah, bahan pemadam api lain selain APAR ini yang perlu diketahui, yaitu pasir atau tanah. Ini efektif untuk memutus kontak api dengan oksigen. Kemudian air. Air ini cocok untuk kebakaran kelas A atau yang terbuat dari kayu, kertas, sampah yang mudah kebakar tadi. Tidak boleh untuk listrik atau minyak. Jadi yang masuk ke tumpeng kebakaran tadi, ada bentuk tumpeng tadi kan ada oksigen, itu untuk memutuskan kontak api itu bisa menggunakan pasir atau tanah. Kemudian dengan bahan yang mudah kebakar tadi bisa disiram dengan air. Kemudian untuk menutup sumber api kecil atau berasal dari api kompor atau percikan api itu bisa menggunakan kain basah ataupun keset yang dibasahi itu, ataupun goni itu juga bisa.
Nah, selain apar, bahan sederhananya yang bisa digunakan di sekolah seperti itu: air, pasir atau tanah, air, kain basah atau goni basah atau keset basah itu ya. Nah, jenis-jenis apar berdasarkan klasifikasi kebakaran. Apar jenis A, apar jenis B, apar jenis C, dan apar jenis E, serta apar jenis E. Apar jenis A untuk bahan padat yang mudah terbakar, contohnya tadi kayu, kain, karet, kertas. Apar jenis B untuk bahan cair mudah terbakar, bensin, oli, cat, plastik, cair, lilin. Apar jenis C untuk kebakaran gas dan listrik, contohnya LPG, propana, hidrogen, butana, panel listrik. Apar jenis D untuk kebakaran logam, sodium, magnesium, dan potasium. Apar jenis E untuk minyak goreng, lemak, dan kelompok lainnya ya. Jadi ini masih ada apar jenis E untuk minyak goreng, lemak, dan kelompok lainnya. Berikutnya, klasifikasi media kebakaran berdasarkan Permenaker nomor 04/80 seperti yang kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Yaitu bahan padat, tadi kayu, kertas, kain. Bahan kelas B, bahan cair atau gas yang mudah terbakar, bensin, oli, LPG, peralatan listrik, contohnya komputer, panel listrik. Kelas D, logam mudah terbakar, contohnya magnesium, sodium, dan potasium. Kelas E, minyak goreng, lemak, dan sebagainya. Ada juga apar multipurpose atau ABC, bisa dipakai untuk lebih dari satu jenis kebakaran. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terkait dengan apa yang kami sampaikan, yaitu berbagi praktek baik pada materi tumpeng kebakaran kelas 11 kuliner semester 3 pada mapel kesehatan, keselamatan, serta lingkungan hidup atau K3LH tahun 2025. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.